Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ibadallah, usilati wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada ibu sekalian, alhamdulillah kita awali pertemuan kita di pagi ini yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui satu jenis ibadah yang tidak semua orang bisa mengikutinya. Satu jenis ibadah yang di Quran nilainya bahkan disandingkan dengan jihad fi sabilillah dalam arti perang fisik. Satu ibadah yang di Quran bahkan diisyaratkan nilainya bisa lebih tinggi dari jihad fi sabilillah saat perang fisik itu tidak terjadi. Ya, perhatikan pernyataan Allah dalam Al-Quran surah ke-9 Taubah ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Asbabun nuzul ayat ini menceritakan tentang saking semangatnya orang-orang beriman dalam mengikuti perang fisik. Jadi kalau ada informasi, ayo perang, ayo jihad, ikut, sudah nggak mikir lagi bu. Bahkan pernah terjadi ada suami istri sedang diskusi malam-malam, tiba-tiba ada seruan, munadi jihad yunadi, memanggil jihad memanggil, jahidu fi sabilillah, ayo jihad, itu langsung pamit sama istrinya bu. Mau jihad dulu ya, kata istrinya silakan, saya yang jaga rumah. Padahal malam-malam sedang diskusi, sedang ngobrol, saking semangatnya. Maka tidak sedikit orang yang perangkan, seakan-akan sepi tempat yang ditinggalkan. Yang paling menarik, ada yang tidak kalah penting. Bahkan dalam ta'lim Nabi SAW pun, ketika orang-orang ada panggilan jihad, itu sementara ada yang kosong, ada yang pergi kalau mengingat kota tadi. Maka turunlah ayat tadi untuk menegaskan ini ada ibadah yang tidak kalah pentingnya. Tidak kalah pentingnya. Kalau semua orang jihad, siapa yang mengajarkan tentang sholatnya, baca Qurannya, bagaimana bisa benar ibadahnya? Maka turunlah At-Taubah ayat 122 tadi. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya, tidak sepatutnya seluruh orang beriman itu pergi berjuang semuanya, jihad fisik. Alaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifan liyatafaqahu fid-din. Mesti ada, walaupun segelintir utusan-utusan. Ta'ifah itu utusan bu. Jadi kalau di rumah misalnya ada 5 orang, kalau nggak kelima-limanya kaki, mungkin 1 orang, 2 orang, yang lain beraktivitas yang lainnya. Mesti mendalami agamanya, mesti belajar. Jadi ada sementara orang yang pergi berperang, nanti kalau wahyu turun pada Rasulullah, siapa yang terima? Ini untuk mengabarkan kembali wahyu baru turun, ini ada aturan baru, ini pahalanya sekian, Masya Allah. Nah persis kalau semua orang misalnya ada yang kerja, ada yang sibuk, ada yang macam-macam. Kalau nggak ada yang belajar, siapa yang memperbaiki nanti keadaan agamanya? Karena itulah turun ayat ini. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Supaya nanti yang belajar membawa hasil pelajarannya, menyampaikan pada yang tidak belajar supaya seluruh di kelompok itu punya kualitas keilmuan yang sama. Yang menarik bukan itu. Yang menarik, kata Mustafa Al-Maradi, Ahmad Mustafa Al-Maradi itu pakar tafsir, termasuk tafsir yang paling bagus itu untuk masa kini. Jadi kalau Ibnu Katsir itu tafsir klasik, menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, itu tafsir klasik. Jadi kita akan belajar ada banyak jenis tafsir, Pak ya. Misal ada tafsir lughawi, lughah dengan bahasa saja ada. Ada tafsir ilmu sosial ada. Ada tafsir pengetahuan, ada tajawahir. Jadi kalau nanti ini adik-adiknya baca tafsir ini, itu dari alif lam mim, dari al-fatihah bahkan sampai dengan an-nas, itu muatannya pengetahuan saja. Pada tentang alam semesta, membahas tentang mata ain, kan? Ain itu digambarkan. Ini gambar tentang matanya, ini urutannya, ini macam-macam. Itu ada itu ya. Tantawi al-Jauhari namanya yang tulis macam-macam.
Nah, kata Ahmad Mustafa Al-Maraghi, perhatikan, ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa nilai, jadi nilai menuntut ilmu itu sebanding dengan jihad fi sabilillah. Bahkan di ujung kalimatnya, bahkan sekiranya tidak terjadi peperangan secara fisik, maka nilai menuntut ilmu lebih tinggi dibandingkan dengan fi sabilillah. Kualitasnya. Jelas di sini? Jadi maksud saya, biasanya kalau Allah berikan nikmat yang luas, yang besar, yang tinggi, itu nggak pada sembarangan orang, tidak pada sembarangan orang. Karena itu berbahagialah ya, Anda saat menerima nikmat ini, itu artinya kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagian dari yang istimewa. Dan jangan ditinggalkan. Kalau meninggalkan nanti sulit lagi memulainya, karena tidak mudah ini ya. Ibu misalnya sebelum ikut taklim, bapak sebelum ikut, kan tidak mudah itu membiasakan untuk ikut. Tanya dulu, maksa diri dulu, kan menyesuaikan dulu. Nah sekarang sudah didapatkan, pertahankan. Karena kalau ditinggalkan sulit lagi memulainya. Lagi penghafal Quran itu tidak mudah. Ya, setannya banyak, godaannya banyak, bikin bosan, bikin ini, bikin itu, macam-macam gitu ya. Macam-macam. Nanti suatu saat Anda akan belajar. Ya. Insya Allah. Nah, kalau kita sudah mau memulai tadi, sudah siap untuk ikut, Nabi pun tidak meminta untuk sifatnya itu latah ya. Ingin selalu ikut-ikut ya. Ada taklim ini ikut, taklim itu ikut, tidak. Petakan dulu mana yang paling dibutuhkan, mana yang paling kita perlukan. Itu manhajnya, metodenya. Maka kata Nabi, kalau kita ingin mulai, sebaik-baiknya taklim kalau kita ingin memulai, yang terbaik mulai dari Quran. Maka muncullah keterangan Rasulullah. Kalau mau ditulis silahkan, kita bisa temukan di Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4639. Ibu. Saya kita temukan di Al-Bukhari, hadis 4639 dan 4640. Kemudian ada di At-Tirmidzi, hadis 2832, 2833. Kemudian ada di Abu Daud, hadis 1280. Kita juga temukan di Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, hadis 3203 dan 3205. Ini dari Ali bin Abi Thalib, yang ini dari Sa'ad bin Waqqas. Redaksinya sama, saya tidak akan hapus. Redaksinya sama, dan ini sudah pernah saya sampaikan redaksinya di sini untuk mengingatkan saja. Perhatikan kalimatnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Saya sudah bahas ini belum? Hadis ini sudah pernah ya sebagiannya, atau kita perdalam dulu sebentar, kita perdalam ini ya. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Man ta'allama al-Qur'ana, ialah orang yang belajar Al-Quran. Yang terbaik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Quran, wa 'allama, kemudian mengajarkannya. Yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Hadis ini bisa Bapak Ibu temukan di Al-Bukhari nomor hadis 4639 sampai 4640, Tirmidzi nomor hadis 2832 sampai 2833, Abu Daud 1980, dan Ad-Darimi nomor hadis 3203. Ini penguatnya. Kalau mau tambah lagi bisa di rumahnya. Nomor hadis 207 ya, yang meriwayatkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang perhatikan. Saya tulis dulu ya. Saya tulis hadisnya, kemudian kita bahas lebih dalam. Ya.
Setelah itu nanti pertemuan selanjutnya kita mulai materinya yang dimaksudkan dari ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Perhatikan sini pelan-pelan. Kita agak lebih sabar untuk melihatnya. Kata saya, kalau Bapak itu temukan di Quran atau di hadis, itu biasanya kata baik yang menunjuk pada dua hal. Pertama, bisa yang dimaksudkan harta benda. Kedua, bisa menunjuk pada orang, pada manusia ini. Jadi kalau menemukan kalimat khair, kita kan tahunya khair baik ya. Alhamdulillah dia khair baik. Nah, baik itu kata khair kalau kita temukan di Quran atau di hadis, itu umumnya menunjuk pada dua hal. Bisa yang dimaksudkan harta benda. Bisa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Al-Baqarah ayat 180. Coba lihat kalimatnya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Ditekankan bagi kalian, bagi orang-orang yang merasa barangkali akan segera meninggalkan dunia ini. Kalau sudah merasa maut akan datang, merasa akan meninggal, lalu punya harta, ada harta yang ditinggalkan, seyogianya kalau ingin dia bisa membuat wasiat dengan harta itu. Sebelah kanan posisinya agak paling bawah. Baik. Perhatikan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Ada ayatnya. Diwajibkan dituntut bagi setiap orang yang merasa akan tiba meninggal, tiba masanya dia wafat, merasa sudah semakin dekat dia, sudah semakin tanda-tanda nampak, insyaallah. Lalu dia memiliki harta di situ. Perhatikan, harta di ayat ini itu dinamakan dengan khair. Padahal di ayat lain itu disebut dengan mal. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi di ayat lain disebut dengan mal. Yang ini kok pakai khair? Pelan-pelan ya. Saat Quran menunjukkan harta orang-orang yang beriman, itu kalimatnya tidak disebutkan dengan mal, tapi disebutkan dengan khair. Saat harta ditunjukkan pada orang beriman. Ini kan ayat diapit oleh kalimat iman ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Terus sampai muncul ayat itu 183-nya amanu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Nah, ketika Allah menyebutkan harta disandingkan dengan orang beriman, itu hartanya disebut dengan khair, artinya baik. Seakan-akan memberikan isyarat bahwa, mohon maaf, orang beriman itu tidak mungkin memiliki harta yang tidak baik dan tidak akan mewariskan kepada penerusnya dengan cara yang tidak baik. Karena itu cara mencarinya juga beda. Cara mencarinya, coba lihat di Al-Baqarah ayat 168 ini, putar ke belakang sedikit. 168, posisi sebelah kanan di bawah. 168, 169 pojok, naik ke kiri 170. Sekarang lihat Al-Baqarah 168. Saat harta itu dicari bagi manusia umumnya, hukumnya mengatakan hukum umum. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Ya ayyuhan nas, hai manusia umum. Karena itu hukumnya berlaku umum, tidak mencakup orang Islam saja. Non muslim pun kena hukum ini. Disebut dengan sunnatullah fil kaun, hukum Allah di dunia. Dipersingkat jadi sunnatullah. Sunnatullah. Sekarang lihat. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hukum asal itu. Silahkan Anda mencari pekerjaan, cari harta benda, cari makan. Cari makan itu kalimat kiasan saja.
Sama kayak kita misalnya, Pak mau kemana? Cari sesuap nasi dulu. Sesuap nasi, padahal yang dicari kan nggak sesuap Pak ya. Iya suap, jadi pakaian macam-macam. Nah, itu kalau dalam ilmu bahasa Indonesia disebut sinektok pas protokol. Ya, menyebutkan sebagian dimaksudkan keseluruhan. Ya. Baik. Dalam bahasa Arab ada di ilmu balaghah. Ya. Dzikrul ba'di yuradu bihil kull. Disebutkan sebagian dimaksudkan keseluruhan. Ya. Kulu silahkan Anda beraktivitas, bekerja, kumpulkan kebutuhan hidup, cari makan. Perhatikan mimma fil ardi, apa yang ada di bumi itu halalan thayyiban. Ini aturannya. Cari dengan halal, legal, tidak boleh menyimpang. Jadi hukum ini berlaku umum. Kalaupun ada orang Islam misalnya mencari harta dengan cara yang tidak halal, itu akan diluruskan. Ya. Maaf, non-muslim mencuri ditangkap oleh polisi. Orang Islam pun mencuri akan ditangkap juga. Berlaku hal yang sama atau hukum umum di sini. Thayyiban kalau sudah didapatkan, gunakan itu untuk mencari yang terbaik kualitasnya. Dapat uang halal 5.000, kan? Kemudian ingin beli teh, carilah teh terbaik dengan uang 5.000 itu. Itu thayyibah namanya. Dan hukum berlaku umum. Jadi ada orang soleh sekalipun kalau berdoa, tangannya diangkat, doanya dikabulkan, lalu dia membeli teh basi, walaupun uangnya halal, membeli teh basi, sakit perut juga. Karena hukumnya berlaku umum. Semua. Yang menarik tadi itu, yang menarik ketika Allah meminta pada orang beriman, itu dikhususkan aturannya, khusus. Al-Baqarah 172 nya di samping. Al-Baqarah 172. Coba perhatikan kalimatnya. Yang tadi kan ya ayyuhan nas ya. Yang sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang merasa punya iman. Kalau sudah amanu untuk orang-orang yang beriman saja atau umum? Khusus. Perhatikan kalimatnya. Kulu, yang tadi ada kulu, ini pun ada kulu. Kalau yang tadi bimma fil ardi, sekarang halal thayyiban, sekarang kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Yang tadi thayyiban, ini thayyiban. Ada ya? Sekarang perhatikan. Kenapa saat Allah meminta orang beriman untuk mencari pekerjaan, aktivitas, mengumpulkan harta, kok halalnya nggak disebutkan? Padahal saat meminta manusia umumnya mencari, halalnya disebutkan. Tapi saat meminta orang beriman, halalnya dibuang dan thayyibnya dijamakkan. Ini menarik. Halalnya dibuang untuk memberi kesan bahwa orang yang punya iman itu dengan imannya akan otomatis membimbing pada yang halal. Jadi mustahil orang punya iman mencari yang haram, mustahil. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, lantas dia mencari yang haram, itu ada yang salah dengan imannya. Karena kalau orang punya iman, kata Nabi, tidak mungkin mencari yang haram. La yasriqul mu'min inna la yasriqul mu'min. Tidak mungkin orang beriman mencuri ketika mencuri ada iman dalam diri. Jelas di sini? Sekarang ibu bapak sambungkan kepada ayat tadi yang Al-Baqarah 180 itu. Karena dia mencari dengan iman, maka yang terkumpulkan baik semuanya. Nyarinya baik, barangnya baik, segalanya baik. Nah, kalau sudah terkumpul hartanya, cara mencarinya disebut dengan tadi halalnya dibuang menjadi thayyiban. Kalau sudah didapatkan apa yang dikumpulkan, maka yang dikumpulkan ini hartanya disebut dengan khair. Ini. Kalau yang lain tidak. Kalau ada orang mengaku beriman, tapi mohon maaf ya, dia tergerak untuk menghindari yang halal, terpikir mencari yang haram, itu nggak ada bedanya tidak beriman dengan yang tidak beriman. Kaidah berlaku halal dan thayyiban. Kalau hartanya sudah dikumpulkan, bukan khair disebut tapi mal. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Bukan khair, tapi mal. Jelas sih? Jadi kalau harta dan dibagikan dengan cara terbaik. Ada kadang yang disebut dengan khair itu orang gitu. Sifat orang gitu. Sifat orang. Al-Imran 110, surat 3 ayat 110. Paling kanan sebelah pojok paling atas. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada? Quran surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Ada ayatnya?
Kalian umat yang terbaik, kata Quran. Kalian umat yang terbaik. Khairul ummatin. Jadi kata khair disandingkan dengan umat, dengan orang. Kalau ada kata khair disandingkan dengan orang, hati-hati, itu berarti sifatnya. Sifat-sifat kebaikan yang melekat. Tapi belum menjadi perilaku ya, belum menjadi perilaku, cuma sifat saja. Cuma sifat. Misal sabar, ada jujur, rendah hati, tawadhu, ya, macam-macam. Itu khair namanya, potensinya. Di orang kalau di dalamnya sudah hilang yang kotor atau sedikit yang kotor, banyak yang baik-baiknya itu potensi baik disebut dengan khair. Potensi kebaikan itu. Misal Hasan bin Ali. Hasan cucunya Rasulullah, anaknya Ali bin Abi Thalib, putranya Fatimah Zahra. Itu saking banyak sifat khairnya, saking banyak, saking lembutnya, itu nyaris tidak punya yang kotor di dalam dadanya. Satu kali lewat ke pasar dengan putranya, namanya Muhammad, sama persis nama dengan nama kakeknya. Begitu lewat, ada orang caci maki Hasan di masa fitnah itu. Itu caci makinya luar biasa, sampai habis dalam-dalamnya. Hasan diam saja. Begitu selesai mencaci, orangnya pergi, fantolaka, perhatikan. Maka anak bertanya pada ayahandanya, ya abati gimana betul? Pak, kenapa nggak dibalas? Maksudnya tidak diklarifikasi, tidak dijelaskan. Bapak tidak seperti itu. Kata Hasan, wala adri kaifa adu. Saya nggak tahu bagaimana cara membalasnya. Tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Untuk sekedar mengatakan, misal kamu tidak lebih baik dibandingkan dengan yang kamu celak, itu pun nggak bisa. Karena khawatir merendahkan orang ini, saking banyaknya sifat kebaikannya. Jadi yang kotor itu nggak ada. Jadi begitu mau cari kosakata yang kotor itu nggak punya. Karena itu kalau ada orang misalnya mencela orang lain, itu menandakan ada yang kotor dalam hati, bukan khair itu. Tapi kalau Anda dicela kemudian balas mencela lagi, itu menunjukkan itu pun kotor hatinya. Kalau ada orang yang mencela, itu ujian. Apakah kita kotor juga atau tidak? Kalau akan bersama, kalau kita punya pilihan bersama, kenapa mesti bersama dengan yang buruk? Kalau kita bisa mengerjakan yang baik, kenapa memilih yang jelek? Nah, itu poinnya. Sekarang perhatikan, kalau khair ini sudah banyak, begitu dikeluarkan kan baik semua ya. Bisa, ada bahan yang bagus di dalam diri kita. Masuk ke mata, mata akan lihat yang baik. Masuk ke telinga akan dengar yang baik. Ya. Masuk ke tangan akan melakukan yang baik. Dan biasanya kalau baik ketemu baik, jelek ketemu jelek, tidak akan tertukar. Ya. Nggak ada baik ketemu dengan jelek itu nggak mungkin. Pasti selalu nggak nyambung itu, nggak nyambung. Ya. Ada santri pakai baju koko, ya, pakai sarung, pakai peci. Lewat orang pakai jubah, pakai peci, berpapasan, itu pasti saling sapa ya. Minimal dengan senyuman. Assalamualaikum. Lewat sapa, karena baik ketemu baik. Nggak ada ceritanya misalnya, maaf, ada orang pakai peci, pakai koko, pakai sarung lewat. Ya, ada orang pakai kaos, tatoan, sedang mabuk lewat. Sapa, assalamualaikum, nggak ada. Pasti lewat aja, karena nggak ketemu. Nggak ketemu, ya, nggak nyambung. Nah, sekarang perhatikan, kalau sifat baik ini sudah menyebar ke organ tubuh, berbentuk perilaku, maka kalimatnya akan berubah dari khair jadi ma'ruf. Dari khair jadi ma'ruf. Bisa khair masuk ke tangan, tangan suka bersedekah, maka itu ma'ruf. Khair masuk ke mata, ketika masuk ke mata nggak mau lihat yang jelek-jelek, yang baik yang dilihat aja ya, dan basar, maka itu ma'ruf. Dari kepala sampai ujung kaki. Disatukan di ayat 104 itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ketika ngajak menggunakan khair, ketika menyuruh orang menggunakan ma'ruf. Jelas di sini? Baik. Saya tahan dulu ya supaya tidak banyak melebar. Sekarang kita lihat sini. Sekarang kata khair di sini disandingkan dengan orang atau dengan benda? Sekarang kembalikan sini. Kan Nabi mengatakan khair ya. Khair ini disandingkan dengan harta, dengan benda, atau dengan orang lain? Dengan orang. Dengan orang. Ya. Bagaimana tahunya? Lihat kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya. Ya. Karena disebutkan kalimat setelahnya menggunakan kum, kata ganti menunjuk kepada orang. Ya. Maka kita bisa tafsirkan di sini, khair di sini yang dimaksudkan Nabi itu adalah menunjuk kepada orang satu karena setelahnya ada kum dan ada man. Man ini huruf khusus yang menunjuk kepada orang tanpa batasan. Lawannya ma. Lawannya ma. Jadi kalau ada man dengan ma itu berbeda. Kalau man
Ini huruf yang menunjuk kepada orang, isim mausul tanpa batas. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, dewasa, itu man. Ya. Tanpa jelas sih. Tapi kalau menunjuk kepada benda, misal tanpa batas, ya, papan tulis, ya, ada spidol, ada penghapus, ada meja, semua benda tanpa batas itu man. Lillahi ma fis samawati wa ma, milik Allah segala yang di langit dan di bumi. Pakai man. Ketika ada orang yang mau menyaingi pakai man. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa ini man, bukan man. Jelas di sini. Tolong pastikan betul, pelan-pelan kita pahami supaya nanti kalau mulai baca Quran kita bisa mulai baca dengan ilmunya. Jadi nggak tebak-tebakan nanti. Ya, bisa kita baca Luqman misalnya ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham. Di situ ma bukan man. Ada orang pernah tanya, Ustaz, di Quran kan segala yang tahu tentang di kandungan rahim ibunda itu kan cuma Allah katanya. Tapi kalau sekarang manusia bisa memastikan dengan melihat pakai alat ini laki-laki ini perempuan yang keluar. Berarti gugur dengan kekuasaan Allah. Ya, Anda baca dulu dengan ayatnya, dengan terjemahan. Di situ ma bukan menggunakan man. Kalau ayatnya pakai man wa ya'lamu man fil arham, berarti orangnya. Nggak akan ketahuan laki-laki atau perempuan. Tapi kalau menggunakan ma, berarti bukan orangnya, artinya keadaan dirinya. Ya, kapan dia meninggalnya, kapan usianya, berapa harta bendanya, keadaan fisikalnya, macam-macamnya, itu Allah yang bentuk. Manusia tidak punya hak di situ. Ya, walaupun dia bisa melihat tanda-tandanya baik laki-laki atau perempuan. Jelas di sini? Nah, sekarang kita kembalikan. Perhatikan teman-teman. Kata Nabi, kalau ada orang yang ingin ikut ta'lim, ikut pengajaran, ikut belajar, maka kalau ingin memiliki sifat-sifat kebaikan terkumpul dalam dirinya, jadi ada taklim yang hanya menghadirkan informasi saja, ada taklim yang bisa merubah kita memiliki sifat baik. Di saat yang bersamaan, ya, ada orang belajar, misal belajar ilmu saja, tapi perilakunya tidak berubah. Karena itu Bapak Ibu, mohon maaf, jangan heran kalau ada orang belajar misal, tapi dia masih menggolimi dirinya. Bahkan nanti penghafal Quran, ada yang salah belajar. Ada yang salah belajar. Karena nanti penghafal Quran, di Quran sendiri dibagi pada 3 golongan. Di surat Fatir ayat 32 itu. Wa minhum zalimun li nafsihi. Ada penghafal Quran tapi zalim pada dirinya. Karena salah niat tuh, salah niat. Begitu datang bukan untuk menghafal. Ada yang ingin cari penghasilan, ada yang ingin cari popularitas. Ayat 32, posisinya sebelah kanan tuh ya. Paling atas. Dan kalau mau ibu baca lebih lengkap dari ayat 29. Ada surah ke-35 Fatir. Kalau nyambung ibu catat aja dulu. Sudah, wa minhum zalimun li nafsi, ada penghafal Quran yang membohongi. Jangan heran kalau ada orang menghafal Quran lalu jadi penipu, ada. Pembohong misalnya ada. Awas hati-hati. Saya dulu pernah tinggal di satu tempat, tidak perlu saya sebutkan. Itu preman saja hafal Quran. Ya, saya beri kesempatan kepada ibu, silakan. Sudah? Nanti kalau saya sebutkan lagi ayat, ini tulis aja dulu ya, nanti dibuka kemudian biar nggak rame ya. Kalau rame kita gantian, saya beri waktu 5 menit itu saya lagi ya. Sudah? Wa minhum muqtasid. Ada yang cukup bagi dirinya saja. Jadi baru menghafal sendiri, sholat dipakai sendiri, belum bisa ngajar pada yang lain, itu muqtasid, cukup hemat. Baru yang terakhir bisa berbagi, salikun bil khairat, bisa ngajar, bisa memberikan kebaikan. Itu ada 3 tipikal. Nah, itu hati-hati ya. Penghafal Quran saja ada yang demikian, ada yang demikian. Karena salah cara belajarnya. Nanti kita akan bahas itu. Keliru caranya. Nah, sekarang perhatikan, ada taklim yang sifatnya cuma ingin menangkap informasi saja. Datang informasi ini, catat, lihat, amalkan. Tapi ada satu-satunya taklim yang disebut oleh Nabi, kalau diikuti itu bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi juga bisa menanamkan sifat-sifat baik dalam diri.
Tidak percaya silakan. Nanti Bapak Ibu praktekkan ini, lakukan dalam kehidupan. Minimal akan terjadi perubahan dalam sikap, dalam tutur kata, ya, dalam respon sesuatu akan lain. Nanti kita lihat apa itu taklim. Kata Nabi, khairukum, ya, yang terbaik di antara kalian, yang kalau ikut tentang ini, sifat-sifat kebaikan bakal terkumpul dalam dirinya, adalah man, siapapun, baik anak yang masih kecil, sudah dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, siapapun yang ikut taklim ini, Masya Allah, maka orang itu akan dapat sifat-sifat ini, kalau benar cara belajar. Ialah ta'allamal Quran, yaitu orang yang belajar tentang Al-Quran. Orang yang belajar tentang Al-Quran. Saya mau izin, boleh saya hapus dulu ya? Yes. Di bagian pertama dari hadis ini, perbedaan belajar tentang Quran dengan mempelajari ilmu-ilmu lain. Quran itu bukan sekedar menghadirkan pengetahuan, tapi juga akan melahirkan sifat-sifat kebaikan pada diri yang belajarnya. Satu. Sekarang saya mau mulai jelaskan Quran dulu, baru kemudian kesini kita alam cara belajarnya. Karena kalau salah cara belajarnya nggak akan dapat ini. Karena redaksinya diatur oleh Nabi bagaimana cara belajarnya pakai ta'ala, bukan pakai kata yang lain. Maaf, saya kembalikan ke sini saja dulu. Man ta'allama, siapa yang belajar, kalimat belajarnya menggunakan kata ta'ala. Ada dua jenis kata menunjuk belajar dalam bahasa Arab. Satu ini yang disebutkan ta'allama, kedua darasa. Dal, ra, kemudian sin. Darasa. Ya, saya bacakan ya. Kira-kira lebih panjang mana bacaannya? Satu, ta'allama atau dua, darasa? Ta'allama. Panjang ini ya. Darasa. Pendek ya? Baik, pendek. Yang kedua, coba lihat. Mana yang ada penekanan? Double, yang bertasydid. Ta'allama atau darasa? Satu ya? Perhatikan. Ada kaidah nanti di ilmu bahasa. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Penambahan satu huruf dalam kalimat itu akan menunjukkan satu perubahan arti, berdampak pada perbedaan makna. Jika kalau Bapak Ibu melihat misalnya terjemahannya sama, tapi tulisannya aja beda, kok bisa sama? Misal wahyu pertama turun apa? Ikra, ya, ikra. Artinya apa? Bacalah. Tapi saat kita diminta mau sholat, ya, Al-Ankabut ayat 45, kalimatnya Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Di situ diartikan bacalah juga. Kok bisa dua kata berbeda, tulisannya beda, kalimatnya beda, kok artinya bisa sama? Ada perbedaan di situ, ya. Yuk kita lihat sini. Nanti ada kitabnya, namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Untuk melihat yang seperti itu ya, perbedaan kata yang diartikan sama. Lihat sini. Dari segi bacaan saja, darasa lebih pendek dibandingkan dengan ta'allama. Maka orang Arab menggunakan pembelajaran yang menggunakan kata darasa dalam ungkapannya itu menunjuk pada pembelajaran yang ringan, masanya pendek, materinya tidak sulit. Darasa, pelajaran yang ringan, cepat. Kalau ringan biasanya cepat atau lambat? Cepat, ya. Kok makan kerupuk yang ringan bisa lambat? Kerupuk nasinya dulu, sambalnya lagi. Insya Allah. Ya. Karena itu, pelajaran-pelajaran, ya, kalimat yang menggunakan kata darasa itu biasanya ringan, materinya ringan, ya, cepat disampaikannya, waktunya nggak panjang-panjang, itu darasa. Karena itu pelajaran-pelajaran dasar dalam bahasa Arab itu ungkapannya menggunakan darasa. Orangnya disebut mudarris yang mengajar, tempat belajarnya disebut madrasah. Karena itu anak-anak kita itu yang belajar di TK, di SD, bahkan mulai SD lah, madrasah ibtidaiyah, madrasah, karena pelajarannya nggak tinggi-tinggi.
Waktunya nggak panjang-panjang. Anak kuliahan belajar dari jam 5 sampai dengan malam. Anak SD masa mau pulang malam kan tidak. Ya, belajarnya pendek-pendek, cepat, hitungannya mudah karena itu darasa. Ya, jelas di sini. Apalagi anak-anak TK, anak PAUD dan sebagainya lebih pendek lagi. Bahkan tidak disebut dengan darasa itu. Tidak disebut dengan darasa. Tempatnya itu bukan platform, ya, tempat taman untuk bermain. Ya, bukan belajar lagi. Saya nggak paham itu ya. Jadi saya nggak ngerti kalau dulu saja saya masih mengalami itu belajar TK itu nggak panjang-panjang, masuk jam 8, keluar jam 10, dan itu main lagi. Nanti orang tua mengajar ngaji. Sekarang anak TK masuk jam 8, pulang jam 3, masih sempat manasik juga. Anak TK manasik, ngapain anak TK manasik? Nabi aja minta, ajarkan sholat pertama kali, nanti ke beban yang lain. Ajarkan sholat, bagusi sholatnya, kalau sholatnya sudah bagus, sudah baik, yang lain akan mengikuti. Saya tidak tahu apa yang mau dicari itu, apa mau ramai saja, kan? Mau heboh saja. Itu tidak baik bagi pendidikan anak, kayak kasihan, belum siap bebannya. Ada anak masuk SD 5 tahun, menurut saya terlalu cepat, kasihan anaknya. Oh ini jenius Pak, melompat, memang melompat pengetahuan aja, tapi mentalitinya belum siap. Mentalnya, kepribadiannya, segalanya. Anak ini kasihan kehilangan masa kecilnya itu, cepat terlalu dewasa. Ya saya cepat meninggal itu ya. Banyak pikirannya. Makanya Sandi kalau pengen cepat-cepat, pengen ini, nah itu ya. Cepat silakan. Sudah bangsa. Lihat sini. Yang kedua, ada ta'ayyam panjang. Jadi kalau ini ringan, ini cepat, ini prosesnya panjang. Ada proses panjang, tidak mudah. Jadi kalau Anda ingin belajar segala hal yang terkait dengan Quran, tidak bisa singkat. Oh ingin singkat, Nabi aja diberikan Quran 23 tahun. Masa kita yang bukan Nabi pengen 23 hari cepat gitu? Nggak bisa. Ya, harus ada prosesnya. Ada prosesnya, ada prosesnya. Ada kesabaran, ya, ada guru yang kemudian mendampingi, ada membenarkan kalimat macam-macamnya, nggak bisa. Terlalu ketat nih gurunya. Bukan terlalu ketat, ada yang kurang sabar. Itu caranya, ya. Tidak mudah. Nanti pernah ada namanya Musa, ya, orang Mesir di Asir, matanya buta, usia sekitar 6 tahun ya dulu ya. Ingin menghafal Quran, itu dibonceng oleh ayahnya pakai motor menempuh jarak 20 km. Datang untuk belajar Quran, sampai hafal Quran nanti, sampai hafal Quran. Itu begitu pertama kali datang pada gurunya, pada syekhnya, cuma diminta bacakan satu ayat. Dan ayat mulai, alif lam mim. Dibaca alif lam mim, bisa? Sudah, dia pulang lagi, besok kesini lagi. Cuma suruh baca alif lam mim, suruh balik lagi, besok kesini lagi. Mau nggak kira-kira tadi disebutkan dari Sumatera, dari macam-macam ya? Begitu kesini kata Ustaz tadi baca alif lam mim. Begitu dibaca pulang lagi, mau nggak bilang? Saya guru yang lain aja kan? Itu. Oke, nanti dalam sifat saya sedang menulis buku, doakan saja mudah-mudahan selesai. Nanti insya Allah saya bagikan di awal tahun depan. Itu nanti kami akan menulis tentang pedoman menuntut ilmu. Ada sifat talibul ilmi, kita menulis bagaimana cara menuntut ilmu, keutamaannya apa. Terus nanti ada untuk menulisnya. Tiap tahun biasanya saya perbaiki. Ya. Jadi nanti sebelum belajar itu kita tahu apa yang harus dipelajari, bagaimana cara kita belajar supaya ada keberkahan di sini. Jadi nggak bisa kita belajar. Jadi penghafal tadi, Musa jadi penghafal. Bapaknya yang nganter tidak hafal Quran, Musanya yang buta itu hafal Quran. Sabar, ada proses. Yang kedua dia, kan ini ada tasdidnya, yang ini kan? Tasdid itu kalau bahasa Indonesianya yang ganda, yang double, yang berlipat. Karena tasdid ini asalnya menunjukkan dua kalimat yang disatukan. Bisa. Kalau saya tulis misalnya hamzah, wawu mati di sini, wawu yang kedua berharakat kemudian lam. Awal. Wawunya ada dua. Supaya tidak terlalu banyak huruf yang dituliskan,
gabungkan jadi satu, hapus salah satunya yang matinya. Untuk menunjuk ada huruf sebelumnya yang dihilangkan, maka diganti dengan tanda di sini tasydid double. Plus syiddah, bacanya kencang, double, gandakan. Tapi dalam fikih lughah, dalam ilmu bahasa, awas hati-hati, itu menunjuk pada makna lain. Ketika Nabi menggunakan bahasa ta'allama, ini yang menggunakan tasydid. Kalau di ilmu aswad, di huruf, ilmu ma'ani, itu menunjuk pada yang tadi ada dua huruf sebelumnya. Tapi kalau dalam fikih lughah tidak, maknanya setiap huruf yang menggunakan tasydid itu berisi pada penekanan, motivasi yang ganda, semangat yang kuat. Artinya, kalau Anda dihadapkan pada proses yang panjang, jangan lemah, tapi tingkatkan motivasi. Kuatkan diri kita, karena tidak mudah itu. Tidak mudah. Jalan kaki misalnya, ke jalan yang cuma 50 meter dibandingkan dengan 5 kilo, itu berbeda. Yang 5 kilo tengah-tengah capek, turun lagi semangatnya. Ayo tambah lagi, kuatkan lagi, motivasi lagi. Makanya seringkali orang gagal dalam belajar Quran harusnya mendapat kebaikan. Kenapa bisa berbelok? Karena satu, barangkali tidak sabar, ingin cepat selesai. Yang kedua, mohon maaf, karena prosesnya panjang. Kan kalau orang jalannya panjang, kanan kirinya juga kan banyak macam-macam tuh. Kalau cuma 5 meter, ke tujuan nggak banyak mikir, sampai ke depan sudah selesai. Tapi kalau jalannya saja diperpanjang 50 meter, jalan samping kanan Alfamart, kirinya belum ada, minum dulu, berangkat, nyimpang lagi. Begitu nyimpang di situ, ada yang tidak belajar Quran, tapi belajar ilmu lain. Sampai kamu kemana aja? Ya beginilah usahanya sampai sekarang. Oh bagus mobilnya, pikiran segala belok aja. Orang sudah cukup 3 juz juga, cukup sisanya untuk dunia, bisa macam-macam. Sudah jelas di sini. Tanya. Saya percepat. Kata Nabi, kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan, sifat-sifat baik dan sebagainya, maka ikuti satu materi pelajaran, ta'allam. Cara belajar itu ta'allam. Ta'allam itu pekerjaannya, sifatnya disebut dengan ta'allum. Ta'allum. Sifat-sifat tadi disebut dengan ta'allum. Karena itu pembelajar, itu kalau ditanya mau kemana, ta'allum, belajar. Yang ngajarnya, itu ta'lim namanya. Yang mengajar ta'lim. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz kemana? Mau ta'lim dulu, mau ngajar maksudnya. Gak pakai oh. Ibu mau kemana? Mau ta'lim dulu, berarti ibu mau ngajar itu. Kalau ibu ta'lim. Ya, hati-hati dong. Mana Bu? Mau ta'lim dulu nih? Hebat ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Berarti kalau nanti Pak Bapak tanya itu, Pak Edi tanya itu sama Ibu mau ta'lim, saya nggak usah datang. Ada banyak yang mau ngajar. Ya, main. Kalau kita ta'allum, yang belajar, ya? Ustaz nggak enak kepanjangan karena nggak dibiasakan. Membiasakan sesuatu yang benar akan tidak biasa pada yang tidak baik. Sebaliknya demikian. Jelas ke sini? Baik, ya Rasulullah, apa yang dipelajari saya sempurnakan cepat. Al-Quran. Agak sabar ya, karena saya mau bahas sampai ke intinya supaya kita paham betul apa yang kita pelajari. Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu, kalau kita lihat dalam ilmu bahasa, itu harus dibagi dengan dua pendekatan, dua ilmu. Satu ilmu lughah namanya, kita bahas tapi dari sisi ilmu lughah, cara bahasa itu lughah, bahasa. Ilmu lughah itu membahas dari akar katanya dulu, ini arahnya kemana katanya, apa maksudnya. Kalau kita bahas secara langsung sih gampang aja, Quran wahyu yang diturunkan pada Rasulullah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, selesai masalahnya. Tapi kita tidak mendapatkan ilmu yang luas. Lughah, ilmu lughah.
Yang kedua, ilmu saraf. Saraf itu perubahan kata.